Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita, terutama saya, Bapak Dr. Aji Priambodo, SKM SI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, serta teman-teman ekos lainnya, teman seperjuangan yang luar biasa, pertama, dan juga teman-teman yang sudah melihat video kali ini. Dengan adanya saya membuat video kali ini, saya sebelumnya ingin memenuhi kewajiban seorang mahasiswa, yaitu memenuhi tugas. Dan tugas saya kebetulan adalah membuat video tentang perekonomian di Indonesia gitu saat ini, dengan judul ISG turun hampir 2%, apakah menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Dan kenapa saya memilih judul tersebut? Karena memang menarik, karena dengan isu-isu sekarang perekonomian sekarang, ISG juga pasti juga turun, dan rata-rata teman-teman saya membuat video juga cuman tidak menyenggol-nyenggol ISG, padahal ISG ini memang sangat berpengaruh gitu terhadap perekonomian Indonesia, terutama di dunia investasi. Tanpa berlama-lama, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz, bisa dipanggil Faiz, dengan NIM 24821200095. Saya berasal dari kelas C, Ekos C, Fakultas FEB, kuliah di UIN SCC Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini dan analisis mengenai kondisi perekonomian di Indonesia yang dikaitkan dengan pergerakan pasar modal. Ya, saya jelaskan bahwa khususnya terkait berita mengenai penurunan indeks harga saham atau ISG yang sempat mengalami kenaikan, namun kemudian kembali turun hingga mendekati 2%. Topik ini saya pilih alasannya tadi sama seperti saya sebelum pas perkenalan, karena pergerakan ini, dan juga karena pergerakan ISG ini itu tidak hanya berkaitan dengan dunia investasi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi dan statement perekonomian Indonesia secara umum. Berdasarkan berita ekonomi dipublikasikan oleh CNBC atau CNBC Indonesia, ISG pada awal perdagangan sempat mengalami penguatan. Mungkin teman-teman tahu lah ya, bahwa berapa bulan terakhir atau akhir tahun kemarin itu ISG itu sempat naik gitu kan, entah 8.000 dan hampir nyentuh, malah nyentuh 8.000 gitu kan ya. Dan sekarang turun hingga mendekati 2%. ISG pada awalnya perdagangan sempat mengalami penguatan dan bergerak naik cukup tinggi gitu kan. Namun setelah itu tekanan jual kembali meningkat sehingga ISG kembali turun tajam gitu, karena memang yaitu 2% gitu, dan mendekati pelemahan sebesar 2%. Tadi saya jelaskan gitu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar masih mengalami tekanan dan pelaku pasar cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Secara ekonomi, ISG sering dijadikan salah satu indikator untuk melihat kepercayaan investor terhadap
kondisi ekonomi suatu negara. Ketika ISG mengalami kenaikan, biasanya investor mengalami atau memiliki optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi dan prospek bisnis di masa depan. Sebaliknya, ketika ISG mengalami penurunan yang cukup besar, yang cukup tajam, gitu. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, baik berasal dari faktor dalam negeri maupun faktor global. Menurut pendapat saya, gitu, penurunan ISG kali ini dapat langsung disimpulkan sebagai tanda terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Namun kondisi ini tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi statement pasar dan aktivitas investasi. Dalam teori ekonomi makro, pertumbuhan dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Rumusnya itu sederhana, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana Y adalah pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi, C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah atau government, dan X dikurangi M adalah ekspor neto. Pada kasus ini penurunan ISG lebih banyak berkaitan dengan komponen investasi dan atau huruf I. Apabila pasar saham mengalami tekanan secara terus-menerus, maka minat investasi berpotensi menurun. Investor dapat menunda investasi, menarik dana, atau berpindah instrumen yang lebih aman. Pertama, biasanya rata itu keluar negeri. Gitu. Selain itu, apabila investor asing melakukan penjualan saham dalam jumlah besar atau terjadinya capital outflow, maka dampaknya dapat mengaruhi stabilitas pasar keuangan, nilai tukar rupiah, dan tingkat kepercayaan investor. Di sisi lain, penurunan ISG juga dapat memberikan dampak yang tidak langsung secara sektorial. Misalnya, apabila saham sektor perbankan mengalami tekanan, maka statement tersebut sektor keuangan dapat ikut melemah. Akibatnya, aktivitas pembiayaan, kredit usaha maupun ekspansi bisnis berpotensi melambat. Namun, saya berpendapat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini itu memiliki beberapa faktor pendukung yang cukup kuat. Indonesia masih ditopang oleh konsumsi domestik yang besar, perkembangan UMKM dan aktivitas perdagangan, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, penurunan ISG saat ini lebih dipandang sebagai sinyal kehati-hatian dari para investor pasar dibanding langsung dianggap sebagai krisis ekonomi nasional. Opini dan pandangan pribadi menurut saya, pemerintah dan otoritas ekonomi perlu menjaga kepercayaan, terutama investor, melalui kebijakan yang mampu mempertahankan stabilitas ekonomi, menjaga inflasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa pasar saham memiliki sifat fluktuatif. Pergerakan turun dalam jangka pendek tidak selalu menunjukkan kondisi ekonomi yang buruk secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih luas dengan melihat berbagai indikator ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran, investasi, dan
daya beli masyarakat. Sebagai akhir ataupun kesimpulan, penurunan IHSG ini yang hampir mencapai 22% menunjukkan adanya tekanan kehati-hatian bagi investor terutama di pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar bahwa perekonomian Indonesia ini sedang mengalami krisis. Pergerakan pasar modal perlu dilihat sebagai salah satu indikator ekonomi, namun bukan satu-satunya penentu kondisi perekonomian nasional. Dan demikian opini dan analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.